Lalu dari jauh itu kita goyang-goyang gini aja. Ya dari jauh kalau digoyang udah lurus sendiri kayak gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kawan-kawan, beberapa waktu yang lalu ya ada 1 atau 2 komentar minta saya untuk mereview selang air. Ada yang spesifik menyebutkan merek Onda gitu ya. Nah, kali ini saya akhirnya memang membawa merek Onda ya. Nanti kita akan review apa sih bedanya dengan selang-selang lain gitu ya. Sekilas sih kawan-kawan ya, ini impresi saya ketika saya menerima ya. Itu ketika saya terima gulungannya cukup rapi gitu ya. Kemudian dan ini saya kan pesannya 10 meter nih ya. Jadi waktu itu datang benar-benar 10 meter. Jadi ukurannya presisi ya. Nah, kalian silakan bandingkan ya. Soalnya kadang-kadang ada yang istilahnya itu ukuran banci ya. Kadang nyebutnya, misalkan ya, nyebutnya 20 meter. Ternyata yang datang itu mungkin kurang entah 1 meter atau setengah meter gitu ya kan. Tapi ini kemarin presisi ya ukurannya. Benar-benar 10 meter yang datang. Kemudian satu hal yang bagus lagi itu ketika dikirim ya, itu dia itu diisi sama udara bertekanan ya. Jadi saya tadinya heran kenapa kok ujungnya itu pada dijepit gini kan, dijepit pakai kayak pemanas itu ya. Terus begitu saya potong, kan mau saya pakai nih, saya potong, rupanya ada keluar udara bus seperti itu. Saya baru nyadar rupanya diisi sama angin kompresor ya, atau udara bertekanan. Jadi saya mikir, oh berarti tujuannya agar ketika pengiriman meskipun tergencet misalkan ya, itu nggak jadi kemek ya, sehingga sampai di rumah saya itu dalam kondisi utuh ya. Jadi kawan-kawan kalau tertarik ya, nanti belinya di mana? Saya nggak tahu ya, kalau di toko bangunan sekitar rumah kalian apakah tersedia atau tidak. Tapi kalau tidak, kalian bisa membelinya secara online, nanti linknya akan saya berikan di kolom deskripsi. Nah, sekarang ngomong-ngomong tentang kualitas selang itu sendiri ya kawan. Kalau saya, selang itu saya suka yang lentur ya. Nah, kalau ini preferensi ya kawan, atau kesukaan masing-masing orang. Ya, karena mungkin saya suka lentur, kalian suka yang lebih kaku ya, itu nggak bisa dibandingkan sih ya. Tapi karena saya suka lentur, maka saya melakukan tes kelenturan ya. Jadi kalau saya mengadu itu kira-kira kayak gini kawan ya, perhatikan ya. Jadi sama-sama panjangnya segini. Lalu saya akan tekuk ya semuanya. Lalu kita akan lihat mana yang kembali paling cepat atau paling lurus kira-kira gitu ya. Bismillah, perhatikan ya. Nih sama-sama tekuk. Nah, perhatikan ya. Yang paling cepat ini kemudian dan posisinya paling tegak ini juga gitu ya. Jadi artinya bisa saya simpulkan ini paling lentur ya kawan. Memang sih kalau saya rasakan ya, ini perasaan ya kawan. Jadi nggak ada alat ukurnya. Perasaan memang dia paling lentur gitu ya. Kalau saya bandingkan dengan ini, tuh kan lihat. Nah, lambat ya kembalinya. Kalau ini lihat, twing, nah cepat. Kalau ini nah, agak ada ini ya, delaynya sedikit. Perhatikan sekali lagi. Nah, seperti itu. Jadi itu ya perbedaannya. Kemudian perbedaan yang lain ya, kawan, itu adalah diameternya ya. Nah, sekarang saya akan coba ya, kita akan masukkan ke sini. Ya, mana yang lebih gampang ya. Baik kawan-kawan, sekarang kita akan mencoba ya memasangkan dari ketiga selang ini. Bagaimana experience kita ya. Kita coba, bismillah. Oke, udah mentok ya, kayak gitu. Kita lepas kembali. Kemudian yang ini. Oke, udah mentok. Kita lepas kembali. Yang ini lebih susah sedikit dibandingkan yang pertama. Sekarang kita bandingkan sama yang ini ya, Onda ya. Nah, ini paling gampang kawan-kawan. Ya mungkin ini bisa subjektif ya, karena kalian hanya nonton di sana ya kawan-kawan, di layar HP kalian. Tapi saya yang merasakannya itu merasakan memang beda banget ya. Sekarang nyopotnya, tuh perhatikan gampang juga. Oh ya, untuk lebih lengkapnya ya kawan-kawan, meskipun ini enak rapat kayak gini, tapi kalau tekanan air kalian itu kencang, maka kalian perlu menambahkan jubilee clip seperti ini ya, atau klem ya kawan-kawan. Dipasangkan seperti ini, kendori dulu ya, lalu kita taruh pakai obeng. Udah selesai ya, kencang, nggak akan lepas.
Oh ya, ngomong-ngomong tentang ukuran 5/8 ya kawan. Jadi selang ini emang ada beberapa varian ya, dari ukurannya kemudian dari jenisnya juga. Kalau yang saya pegang ini jenisnya adalah jenis Dove ya kawan. Jadi jenis Dove itu maksudnya nggak tembus pandang gitu ya. Jadi yang selang lain itu kan ada yang tembus pandang. Jadi ini Dove atau nggak tembus pandang. Nah ini ukurannya kan 5/8. Mungkin kalian ada yang penasaran 5/8 itu ukuran apa sih Pak? Jadi gini kawan, 5/8 kalau untuk selang ya, karena ini beda lagi kalau untuk pipa. Selang 5/8 itu kalian mengukurnya itu adalah diameter dalam dari selang ya. Jadi kalau kalian ukur, kalian akan mendapatkan 5/8 inci. Nah seperti itu. Nah ini beda sama ukuran pipa PVC ya kawan. Kalau kalian mengukur pipa PVC, kalau disebut setengah inci, maka kalian ukur dimanapun, kalian tidak akan menemukan di mana itu setengah inci. Karena itu hanya nama ya. Jadi pipa PVC kalau disebut setengah inci itu diameter luarnya adalah 22 mm ya. Jadi nggak ada setengah incinya. Nah kemudian kita akan buktikan satu hal lagi ya, kelenturannya, yaitu apa? Selang ini nggak enaknya adalah kadang-kadang kita narik ya, udah jauh-jauh nih, misalkan 20 meter. Tiba-tiba di tengah-tengah ada yang melintir ya, yang melintir sehingga di ujung sini itu keluarnya netes aja atau bahkan nggak keluar sama sekali. Nah ini karena kelenturannya kawan-kawannya, meskipun melintir itu gampang untuk diluruskan kembali dari jauh aja. Caranya bagaimana? Dengan cara menekan ini. Ayo saya praktekkan ya sekarang. Nah kadang-kadang ya kawan-kawan, kita itu menjumpai selang itu melintir-melintir, itu bahkan sampai nekuk kayak gini ya. Nah kemudian akibatnya apa? Akibatnya kan jadi susah keluarnya ya, atau keluarnya sedikit ya. Saya coba ya. Nah ini seharusnya dia lebih kencang dari ini. Nah caranya gampang kawan-kawan ya. Kalau terjadi seperti ini kita tutup dulu, bisa pakai jempol ataupun kita tekuk. Berarti kan kalau kita tekuk, atau tekuknya mungkin kurang ya. Nah kita tekuk di sini, berarti kan ya, karena lentur dia nutup sama sekali kayak gini kawan-kawan. Lalu dari jauh itu kita goyang-goyang gini aja. Ya dari jauh kalau digoyang, udah lurus sendiri kayak gitu ya. Karena apa? Dia lentur ya kawan-kawan. Jadi kita ketika menutup kayak gini, kita menahan tekanan di dalam, sehingga apa? Ketika kita goyang, tekanan inilah yang kemudian meluruskan ya, atau menggembungkan ini, sehingga tadinya nekuk, dia menjadi ya melingkar seperti ini. Lalu kita gunakan seperti biasa. Tuh, jadi kenceng ya alirannya sekarang ya. Jadi itulah gunanya kalau selang lentur ya. Ternyata sangat membantu kita untuk mengerjakan atau mempermudah pekerjaan kita lah gitu ya. Baik, itu tadi ya kita saksikan ya kawan-kawan, bagaimana lenturnya selang ini sehingga memudahkan kita untuk menggunakannya gitu ya. Kemudian ini sih menurut klaim dari Honda ya kawan-kawan, karena ini juga masih baru, jadi saya belum bisa membuktikannya. Katanya sih awet, meskipun kepanasan itu nggak akan jadi kaku gitu ya. Nah kalau ini saya terus terang nggak bisa ngasih testimoni, karena saya sendiri kan masih baru ya mendapatkannya. Nanti kalau sudah mungkin setahun atau 2 tahun barulah saya bisa ngomong ini awet atau tidak gitu ya, dari sisi kelenturan maupun warnanya juga gitu ya. Baiklah kawan-kawan, pada akhirnya setelah semua tadi beberapa keunggulan yang kita omongin ya, pada akhirnya merek Honda sendiri itu menjadi nilai plus ya dari selang ini. Kenapa? Karena kan merek Honda itu sudah sangat terkenal ya. Kalian tahu sendiri, kadang saya kalau bikin konten itu kan pakai kran, kemudian klep lampung, kemudian cek valve, itu banyak yang merek Honda gitu ya. Sehingga kalau sampai ada masalah gitu ya, kita enak komplainnya karena mereka kan di websitenya pasti ada customer service ya, kemudian ada nomor WhatsApp-nya gitu ya. Dan kemudian ya harganya sih saya pikir nggak bikin kantong jebol juga ya kawan-kawan. Meskipun dia merek terkenal kemudian produknya bagus, harganya itu nggak mahal kok gitu ya. Jadi masih ya rata-rata lah gitu ya. Baik kawan-kawan, jadi sekian dulu dari saya. Mudah-mudahan konten kali ini bermanfaat dan bisa memuaskan bagi kemarin yang request ya untuk review selang Honda. Sekian dulu dari saya, terima kasih sudah menyaksikan.